Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rusdi dengan NIM 200401078 dari kelas XC semester 3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Takdir SHMH, yakni mengenai surat berharga. Tetapi sebelum saya membahas materinya, terlebih dahulu saya sampaikan, jangan lupa memberi dukungan kalian dengan mengklik tombol like di video ini, komen, share, dan klik tombol subscribe pada channel YouTube Febi TV di bawah, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja saya akan membahas materi terkait hari ini, yakni mengenai surat-surat berharga beserta dasar hukumnya. Simak video sampai akhir ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada pengertian daripada surat berharga. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, istilah surat berharga dikenal sebagai negotiable instrument, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai waarde papier. Selain itu, surat atau akta yang ditandatangani dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti diri yang mana pembawaannya mempunyai hak menuntut sesuatu pada debitur serta mempunyai sifat yang mudah diperjualbelikan. Di slide selanjutnya ada 3 macam surat berharga yang berlaku. Di antaranya adalah yang pertama, surat yang bersifat hukum kebendaan. Contohnya seperti konsumen atau bill of lading. Kemudian yang kedua, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, contohnya adalah surat saham. Kemudian yang ketiga, surat tagih hutang, contohnya wesel, cek, dan juga surat sanggup atau surat aksep. Nah, adapun landasan hukum yang mengatur mengenai surat-surat berharga ini adalah yang pertama, tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti terhadap surat cek, wesel, aksep, dan juga promes. Kemudian yang kedua, tertuang dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai surat-surat berharga lainnya. Di slide selanjutnya kita bisa lihat macam-macam surat berharga. Yang pertama ada surat berharga cek. Cek diatur dalam pasal 178 hingga 229 pada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek dalam nama penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada wesel. Nah, pada pasal 100 KUHD menerangkan bahwa wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, tertanggal dan ditandatangani di sebuah tempat dalam nama si penarik memberi perintah tanpa syarat kepada tertarik untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penerima yang ditunjuk oleh penarik atau penggantinya. Nah, wesel ini tertuang dalam dasar hukum pada pasal 100 hingga pasal 177 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, slide selanjutnya ada surat sanggup atau surat aksep. Surat sanggup merupakan surat berharga yang memuat kata aksep di dalamnya atau promise ya, dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Nah, dasar hukum surat sanggup ini tertuang dalam pasal 174 hingga 177 KUHD. Ada 2 macam surat sanggup, yaitu yang pertama surat sanggup kepada pengganti dan juga surat sanggup kepada pembawa. Nah, di slide selanjutnya ada biliat giro. Biliat giro ini merupakan surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana biliat giro ini tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement. Tertuang dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor 4/670 sub 1. Nah, selanjutnya selain surat berharga yang telah dijelaskan tadi dan diatur dalam kitab KUHD, juga ada namanya surat berharga lainnya. Nah, di antaranya adalah yang pertama, promes atas tunjuk.
Promise atas tunjuk ini adalah suatu surat yang ditanggali di mana penandatangannya sendiri berjanji sendiri akan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada tertunjuk pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada kwitansi atas tunjuk. Nah, istilah kwitansi berasal dari kata kwitante dalam bahasa Belanda yang berarti tanda pembayaran. Dalam bahasa Inggris adalah receipt. Dalam bahasa Belanda selain ini dikenal dengan istilah kwitanti, dikenal pula dengan nama kwijting, ya, yang artinya tanda terima atau tanda bayar atau pembebasan. Kemudian yang ketiga ada konosmen. Konosmen ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pasal 504 pada KUHD, maka konosmen ini adalah surat di mana pengangkut atau kapten kapal menerangkan bahwa ia telah menerima sejumlah barang untuk mengangkutnya ke suatu tempat dan menyerahkannya di sana kepada seseorang atau pada wakil atau kuasa ordernya segala sesuatu dengan syarat-syarat serta ongkos-ongkos tertentu. Nah, selanjutnya ada saham. Saham bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu. Jadi pemilik suatu saham ini mempunyai hak dalam kepemilikan perusahaan tersebut sebesar persentase kepemilikan sahamnya. Kemudian yang kelima ada obligasi. Nah, terdapat beberapa definisi mengenai obligasi atau bond, yaitu merupakan suatu utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada bondholder atau pemegang obligasi. Nah, sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada commercial paper. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat berharga komersial atau kertas dagang. Nah, commercial paper ini merupakan suatu surat berharga berupa pengakuan hutang berjangka pendek 2 tahun sampai 270 hari. Nah, yang ketujuh ada surat berharga pasar modal. Kemudian yang terakhir ada surat berharga pasar uang. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya bahas dalam video kali ini terkait mengenai surat-surat berharga. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik tombol like di bawah dan juga tombol subscribe di channel YouTube Feby TV ini. Terakhir, jika ada kekurangan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Segala kelebihan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datang dari diri saya sendiri sebagai seorang makhluk yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.